Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ibu Yeni Nuraini. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selamanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar PAI tentang mengenal rukun iman. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan rukun iman dengan baik. Yang kedua, menyebutkan macam-macam rukun iman dengan benar. Yang ketiga, menghafal 6 rukun iman dengan lancar. Yang keempat, menyebutkan ciptaan Allah dengan benar. Nah teman-teman, dalam materi mengenal rukun iman ini, kita akan belajar pengertian dari rukun iman dan juga jenis-jenis rukun iman. Ada yang tahu tidak apa itu pengertian dari rukun iman? Rukun iman terdiri dari 2 kata. Yang pertama rukun, yang berarti dasar atau pondasi. Yang kedua iman, yang berarti percaya dan yakin. Jadi, rukun iman itu adalah dasar dari kepercayaan umat Islam. Rukun iman harus kita percayai dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Seperti dijelaskan dalam hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawli bil lisani wa amalu bil arkan. Yang artinya iman adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah teman-teman, ada yang tahu tidak ada berapa rukun iman? Betul, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Beriman berarti percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Percaya bahwa Allah Maha mengetahui, Maha melihat atas segalanya. Nah teman-teman, bukti bahwa Allah itu ada adalah adanya ciptaannya. Apa saja ciptaan Allah? Betul sekali. Salah satu ciptaan Allah yaitu adanya langit, bumi, laut, gunung, dan lain sebagainya. Ada beberapa cara beriman kepada Allah. Yang pertama, meyakini bahwa Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta. Yang kedua, mengimani nama dan sifat Allah. Dan yang ketiga, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak ada berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Betul, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. 2. Mikail bertugas mengatur rezeki. Yang ketiga, Ijrail bertugas mencabut nyawa. Yang keempat, Israfil bertugas meniup sangkakala. Yang kelima, Mungkar, dan yang keenam Nakir yang bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Yang ketujuh, Rokib bertugas mencatat amal baik. Yang kedelapan, Atid bertugas mencatat amal buruk. 9. Malik
yang bertugas menjaga pintu neraka, dan yang ke-10 Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul sebagai petunjuk manusia di dunia. Kitab yang diturunkan Allah ada 4. Yang pertama Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah? Berikut cara beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab Allah. Yang kedua, meyakini bahwa hanya Al-Quran yang harus dijadikan pedoman hidup. Yang ketiga, memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah berarti harus meyakini dan percaya beberapa hal. Yang pertama, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Yang kedua, Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang ketiga, Islam adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Dan yang kelima, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Kita harus meyakini bahwa hari kiamat pasti terjadi. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat adalah berakhirnya semua kehidupan. Semua makhluk akan mati. Hanya Allah yang masih ada. Kita juga harus meyakini bahwa semua amal perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perbuatan baik ketika di dunia agar nanti bisa mencapai ridho Allah dan bisa masuk surganya Allah. Amin. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar disebut juga dengan takdir. Takdir berarti ketentuan Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Qada adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dilahirkan ke dunia hingga ia meninggal. Qadar adalah perwujudan ketetapan Allah tentang makhluknya yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Teman-teman, itulah penjelasan ke-6 rukun iman. Sekarang, apa sih hikmah dari meyakini rukun iman itu? Adapun hikmah dari meyakini rukun iman adalah yang pertama, menambah ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan bimbingan dan keberkahan. Yang ketiga, diampuni semua dosa oleh Allah. Yang keempat, kita akan mendapatkan pahala dan ridho darinya. Yang kelima, menambah rasa syukur. Dan yang keenam, mendapatkan keberkahan hidup. Nah teman-teman, kita sudah belajar tentang rukun iman. Mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu sampaikan bisa membawa manfaat untuk kita semuanya dan tentunya bisa menambah pengetahuan dan jangan lupa tetap melanjutkan belajar. Terima kasih, cukup sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.